Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dan Oma Ligia dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 19 November 2022. Selamat pagi Oma Ligia. Selamat pagi, Apa Bu. kabar Oma? Baik. Sehat ya Oma? Sehat, Puji puji Tuhan. Oma, pada pagi hari ini kita mau bercerita tentang siapa? Tentang Santo Nerses Uskup. Oke, bisa Oma ceritakan langsung bagaimana latar belakang dari kehidupan Santo Nerses ini? Santo Nerses Agung berasal dari keluarga bangsawan Armenia Betul. dan hidup di abad keempat Masehi. Ia lahir tahun 330. Ayahnya adalah seorang Artanagines, seorang pejabat tinggi di istana kerajaan, dan ibunya adalah putri dari Raja Kosov ketiga. Nerses menghabiskan masa mudanya di Kaisarea, di mana ia menikah dengan seorang putri Mamikonian bernama Sandak. Sandak, ya. Sandak melahirkan seorang putra bernama Sahak, yang kemudian hari dikenal sebagai Santo Ishak, Patriark Agung Armenia. Setelah kematian istrinya, Nerses memilih untuk menjalani hidup sebagai religius. Ia ditakbiskan menjadi seorang imam, dan beberapa tahun kemudian ia terpilih sebagai Katolikus Armenia. Adalah sebutan patriark atau uskup kepala bagi gereja ortodok di Armenia. Oke, bisa lanjut Oma. Bagaimana kepemimpinan dari Santo Nerses ini pada saat beliau menjabat sebagai Patriark Armenia? Kepemimpinannya menandai era baru dari gereja Katolik Armenia. Ia mereformasi gereja yang selama ini lebih diidentifikasikan dengan keluarga kerajaan. Ya, jadi pada saat itu gereja sangat identik dengan para bangsawan dan kerajaannya. Ya, lanjut, Oma. Dan Nerses ini membawa gereja menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Oke, baik. Uskup Nerses merumuskan kembali berbagai hukum gereja seperti hukum pernikahan, hari-hari puasa, ibadat ilahi. Nerses juga mereformasi banyak adat kebiasaan dari bangsa Armenia yang bertentangan dengan imam. Di mana antara lain ia melarang pernikahan yang antar sepupu, melarang mutilasi, dan tindakan ekstrim lainnya dalam perkabungan. Mungkin pada saat itu pernikahan antar sepupu masih diperbolehkan ya Oma, sampai akhirnya Uskup Nerses berkuasa dan melarang pernikahan yang antar sepupu saudara. Bersama Santo Basilus, ia bekerja keras demi membantu umat menjadi orang-orang Katolik yang terlebih saleh. Mereka mengundang seluruh uskup Armenia untuk bertemu. Mereka ingin membantu para imam dan umat untuk bertumbuh dalam kekudusan. Uskup Nerses menjunjung tinggi panggilan biarawan. Ia membangun sekolah, rumah sakit, dan mengirim para biarawan ke seluruh negeri untuk menceritakan Injil. Ia mendorong orang kaya untuk hidup jujur dan murah hati terhadap sesama. Baik. Oma, saya baca sepintas pada saat zaman itu penguasa Armenia adalah Raja Arsak ya Oma, dan dan raja ini sangat terkenal dengan kebejatannya Dan lalu bagaimana hubungan antara Uskup Nerses dengan raja yang berkuasa pada saat itu? Karena Raja Arsak ini adalah seorang raja yang bejat, dan raja ini membunuh istrinya. Kemudian Uskup Nerses secara umum mengutuk keras perbuatan kebejatan keji ini. Raja yang tidak suka dikritik akhirnya mengusir untuk Uskup Nerses ini dari keuskupan dan mengasingkannya. Wow, jadi karena Uskup Nerses ini mengkritik tindakan raja, jadi akhirnya diasingkan ya Oma ya. Betul, Lanjut Oma. Konon Nerses diasingkan ke Edessa
Dan Raja Arsak kemudian menunjuk seorang patriark lain untuk Armenia. Di kemudian hari, Raja Arsak terbunuh dalam peperangan melawan bangsa Persia. Putranya lalu naik tahta menjadi raja. Sayang putranya ini berkelakuan lebih bejat daripada dibanding ayahnya. Karena itu Uskup Narses yang baru kembali dari pengasingannya melarang untuk masuk gereja. Raja baru ini pura-pura mengundang. Tunggu dulu Oma. Jadi pada saat ayahnya masih berkuasa, Raja Arsak itu Uskup Narses diasingkan. Betul. Dan setelah raja meninggal, uskup datang lagi pada yang sudah berkuasa anaknya pada saat anaknya yang berkuasa. Ternyata anaknya lebih parah lagi ya Oma daripada bapaknya ayahnya dulu. Oke. Lalu bagaimana Oma kisah selanjutnya? Kemudian dia pura-pura mengundang untuk Uskup Narses ini dalam perjamuan makan. Ternyata untuk makanannya ini telah dicampurin dengan racun sehingga menyebabkan Uskup Narses meninggal setelah makan hidangan yang disiapkan itu. Tragis ya Oma ya, kasihan sekali. Oke, lalu bagaimana selanjutnya Oma? Kemudian Uskup Narses kan meninggal pada tahun 373 dan dimakamkan di kota Til, di gereja desa Erserum, di mana semua luhur sucinya telah dimakamkan, dan makam itu menjadi tujuan ziarah sampai invasi Arab abad ke-7, dan gereja itu telah dihancurkan. Pada periode ini tidak ada lagi perhatian yang diberikan pada makam Santo sampai abad ke-10. Setelah pada tahun 1272, setelah mendapat penglihatan, relikuinya ditemukan, Uskup Sarkis memerintahkan ke sebuah gereja yang didedikasikan untuk dibangun di tempat itu. Gereja ini juga sejak saat itu adalah katedral keuskupan. Gereja Armenia merayakan pesta Santo Narses pada minggu keempat setelah Pentakosta. Luar biasa sekali kisah hidup dari Santo Narses ini ya Oma. Iya, betul. Meskipun beliau sudah meninggal diracun, tapi semangatnya tetap ada dan sampai saat ini juga tetap dihormati, diperingati pada minggu keempat setelah Pentakosta. Baik, Oma Lygia, terima kasih atas sharingnya pada hari ini. Semoga kisah Santo Narses ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya Oma. Dan sebelum kita menutup acara ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Narses, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Sekali lagi Oma Lygia, terima kasih atas kehadirannya. Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya.